Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, di dalam bacaan tasyahud itu ada kalimat Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Yang artinya adalah semoga salam sejahtera untuk hamba-hamba yang soleh. Maka ketika kita membaca itu, kemudian kalau kita mau menyebut hamba-hamba yang soleh, jadi yang dimaksud dengan hamba-hamba yang soleh di sini adalah hamba-hamba soleh yang sudah meninggal, Pak. Yang sudah wafat. Kalau masih hidup itu belum bisa dipastikan. Jadi kata Anas bin Malik itu, kalau panjenengan punya idola, maka idola yang baik itu adalah idola yang dia sudah selamat dari kejelekan, yaitu orang yang meninggal, sudah meninggal, seperti Nabi dan para sahabat. Atau tokoh, tokoh kita yang sudah meninggal. Kalau Siwalan Kerto berarti sinten, Pak? Kiai Ibrahim. Nah, itu sudah selamat dari kejelekan. Sebab yang kita anggap baik, yang kita idolakan, dipuja-puja, yang belum meninggal, bisa saja suatu saat tiba-tiba menjadi orang yang kita benci karena melakukan dosa atau kesalahan. Nah, kira-kira begitu. Jadi ketika membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, maka kita dianjurkan untuk menyebut, tentunya dalam hati, Pak, menyebut nama-nama orang-orang yang soleh terdahulu, para nabi, para sahabat, tabi'in, istri nabi dan lain-lain. Salah satunya adalah sahabat yang termasuk asyara mubasysyirin bil jannah, yaitu 10 sahabat yang diberi kabar gembira tentang surga. Dan sahabat itu yang satunya memimpin penaklukan Persia. Siapa kemarin, Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Eling napa eling? Eling nggih. Nek eling ini jenenge kula seneng, nek mboten eling nggih kula seneng. Soalnya nek kula nyampaikan jangan mboten eling niku omongan saya ini rada berharga. Nggih. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad ini sudah dijamin masuk surga sebelum beliau meninggal. Masya Allah. Nggih. Baik, kita lanjutkan kisah tentang pembebasan Madain atau ibu kota Persia. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini mendengar dari seorang Persia yang simpati kepada pasukan muslimin, Yazdajrid, sinten Yazdajrid? Raja Persia yang namanya Kisra. Kisra itu sama dengan raja. Yazdajrid ini sudah mulai memindahkan keluarganya. Konon, Pak, pembantu-pembantunya itu yang bisa dipindahkan itu ada 3.000-an pembantu istana itu. Dan komentar Yazdajrid, jumlah segitu masih kecil. Jumlah segitu masih kecil. Masih banyak yang belum bisa diselamatkan. Jadi yang paling utama adalah kerabat dekat atau keluarganya. Setelah itu pembantunya. Nah, pembantunya yang bisa diungsikan itu jumlahnya 3.000-an.
Dan itu dirasa masih kecil, bayangkan Pak. Jadi ono bagian iki dhewe. Masya Allah. Kemudian harta kekayaannya juga demikian, dipindahkan ke kota Hulwan, kemarin sudah kita bahas. Mendengar itu semuanya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas yang awalnya ragu untuk menyeberangi sungai, kemudian bertekad untuk segera bisa menyeberang sungai, walaupun tanpa perahu atau tanpa sampan. Maka kemudian seseorang yang bernama Asim bin Amr At-Tamimi kemudian langsung angkat tangan, dan dia dengan 60 pasukan elitnya mulai menyeberang sungai Dajlah atau Tigris itu. Jadi 60 pasukan ini bertugas untuk melindungi pasukan di belakangnya yang akan menyeberang. Jadi bisa jadi ini 60 orang ini bisa mati di tengah sungai, Pak. Karena diserang dari seberang. Masya Allah. Jadi ini martil ini. Masya Allah. 60 pasukan ini kemudian masuk ke sungai. Selain konsentrasi supaya tidak tenggelam, tidak tergelincir dari kuda-kuda mereka, mereka juga siap sedia dengan panah-panah mereka. Untuk apa? Untuk menghujani anak panah pasukan yang sudah siap di seberang sungai. Jadi konsentrasinya double, Pak. Konsentrasi supaya tidak tenggelam, dan konsentrasi untuk membidik anak panahnya ke pasukan yang berada di seberang sungai. Maka prediksi mereka tidak meleset. Baru saja mau sampai ke tepi sungai, mereka sudah dihadang dengan pasukan berkuda, walaupun jumlahnya tidak banyak. Maka kemudian Asim ini segera memerintahkan pasukannya untuk membidik mata-mata kuda itu. Bukan mata-mata spioner, bukan mata sungguhan ini. Bukan mata-mata telik sandi. Jadi Asim kemudian memerintahkan pasukannya untuk membidik mata kuda-kuda daripada pasukan Persia. Masya Allah. Jadi puluhan anak panah kemudian melesat ke arah kuda-kuda mereka. Maka kuda-kuda itu kemudian tidak terkendali dan sebagian jatuh, kemudian melarikan diri. Jadi pasukan yang menghadang tadi melarikan diri karena kudanya tidak bisa dikendalikan. Matanya kena panah, mulutnya kena panah, dan lain-lain. Nah, para jamaah sekalian, setelah 60 pasukan yang diberi julukan Katibah Al-Ahwal atau pasukan penerobos bahaya, ada 60 orang nih, Bang. Kalau sekarang itu nggih, Pak? Kopassus, komando pasukan khusus yang diberi kemampuan di atas rata-rata. Setelah 60 pasukan ini berhasil menyeberang, kemudian disusul dengan 540-an pasukan yang dipimpin oleh Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Masih ingat nama ini, Pak? Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Masya Allah. Jadi 540 pasukan kemudian menyusul untuk mengamankan seberang sungai, untuk mengamankan tepian sungai. Sebab dikhawatirkan pasukan yang sudah lari tadi kemudian kembali dengan pasukan yang lebih banyak. Nah, waktu menyeberang itu, kalau di Qadisiyah itu ada kejadian kecil saja, yaitu salah satu daripada tempat minumnya hanyut. Nah, kalau menyeberang di Madain ini, ada satu kejadian, yaitu seseorang yang bernama Gharqadah Al-Bariki ini terpeleset dari kudanya. Dia hampir saja tenggelam, terbawa arus sungai. Tetapi kemudian Al-Qa'qa' ini berhasil menarik kekang kudanya sampai hanyut tepi. Nah, kalau menyeberang, sehingga kemudian Al-Bariki ini mengatakan tidak akan ada wanita yang bisa melahirkan seseorang seperti Al-Qa'qa' lagi. Ini komentar daripada orang yang ditolong.
Jadi di dalam sungai, dia juga konsentrasi dengan kudanya, konsentrasi dengan senjatanya, tetapi masih bisa menyelamatkan orang lain. Siapa tadi yang menyelamatkan, Pak? Qaqqa, Al-Qaqqa bin Amr Ad-Damimi. Bahkan Sayyidina Abu Bakar dulu pernah mengatakan, bagaimana kehebatan Qaqqa ini. Suara satu orang Qaqqa itu lebih ditakuti musuh daripada 1000 yang lainnya. Ini Al-Qaqqa. Jadi mendengar suaranya sudah menakutkan. Al-Qaqqa. Nah, para jamaah sekalian, setelah sungai sisi timur atau seberang sungai aman, maka seluruh pasukan beserta dengan panglima utamanya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian serempak menyeberangi sungai Tigris atau sungai Dajlah itu dengan selalu berzikir kepada Allah. Apa bacaannya kemarin, Pak? Masih ingat? Ini sama dengan penyeberangan di Qadisiyah. Baca apa kemarin? Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalimat itu terus didengungkan ketika menyeberangi sungai yang arusnya sangat deras. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau ni'mal maula wa ni'man nasir itu terusannya, Pak. Oke. Di Qur'annya hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Cukuplah Allah saja sebagai menolong, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan upaya serta kekuatan kecuali milik Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Masya Allah. Okay. Nah, waktu di Qadisiyah itu jumlahnya berapa, Pak? Masih ingat? Jumlah pasukan muslimin 40. Nah, ketika penyerangan Madain ini jumlahnya bertambah 20. Berarti berapa? 60. Okay. Dari mana jumlah itu? Tambahan itu. Yang pertama adalah dari pasukan yang diperbantukan dari Sam. Dan yang kedua dari penduduk setempat yang sudah masuk Islam. Jadi saat ini pasukan muslimin yang berada di Persia jumlahnya ada 60.000. Masya Allah, lumayan besar. Para jamaah sekalian, mereka kemudian turun bersama-sama dengan kudanya, maka tampaklah pemandangan yang menakjubkan. Jadi sungai itu dipenuhi oleh kepala manusia dan kepala kuda. Mereka menyeberang dengan tenang dan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Inilah pasukan yang bersatu padu, Pak. Jadi sekali lagi para sejarawan berkomentar tentang hal ini, bahwa mukjizat seorang Rasul ulul azmi itu bisa dikalahkan oleh karomahnya pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menyeberang sungai. Siapa yang dimaksud, Pak? Nabi. Nabi yang punya gelar ulul azmi, yang dimaksud di sini siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Jadi Nabi Musa itu bisa menyeberang lautan. Betul ya? Karena mukjizat tongkat itu. Tetapi perbedaannya adalah Nabi Musa menyeberangi laut itu, laut disiat dulu, Pak. Dikeringkan dulu baru nyebrang. Tetapi pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak nunggu kering, tetapi langsung nyebrang. Ini kehebatan daripada pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab sekali lagi karena satunya tekad dan keikhlasan mereka. Kalau dibandingkan dengan Nabi Musa, Pak, Nabi Musa itu dengan Bani Israel itu belum menyatu, tidak satu frekuensi. Bayangkan, Pak, ketika
mendapati di depan ada laut, sementara di belakang ada pasukan Fir'aun, itu orang-orang itu mengatakan, wahai Musa, kita pasti akan celaka. Masya Allah. Okay. Sementara Nabi Musa mengatakan, innallaha ma'i. Sekali-kali tidak akan celaka, sebab Allah bersamaku. Allah bersamaku, bukan Allah bersama kita. Itu karena beda preferensi. Tetapi ketika Nabi berada di gua, menjelang hijrah itu, Sayyidina Abu Bakar ketakutan, kemudian Nabi mengatakan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah berserta kita. Nah, itu bahasanya beda. Nabi Musa mengatakan, innallaha ma'i. Sebab kaumnya Bani Israel itu belum ada yang menyatu secara keyakinan dengan Nabi Musa. Itu yang terjadi, Pak. Sehingga sekali lagi sejarawan mengatakan bahwa mukjizat seorang Rasul ulul azmi itu bisa dikalahkan dengan karomah daripada pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena satunya tekad dan keikhlasan mereka. Kalau dibandingkan dengan Bani Israel, luar biasa Bani Israel itu. Ketika diajak perang, apa ngomongnya? Idhab wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Wahai Musa, sampean kalau mau perang sendiri bersama Tuhanmu. Idhab wa rabbuka, pergilah dengan Tuhanmu. Kemudian peranglah dengan Tuhanmu. Nanti kalau sudah menang, nanti kabari saya. Nah, kabari kita. Kami akan duduk-duduk di sini. Mosok sampean mbek Tuhan mosok gak kuat, kira-kira gitu. Itu Bani Israel, luar biasa. Sehingga kata-kata Nabi Musa, Pak, ketika mau berpisah dengan Bani Israel, itu mengatakan, ya qaumi lima tu'dzunani. Wahai kaumku, kenapa engkau selalu menyakiti aku? Selalu itu ya kemarin, sekarang, mungkin besok. Kenapa engkau selalu menyakiti aku? Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam penyerangan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini didampingi oleh seorang sahabat yang asli Persia, Pak. Siapa kira-kira? Seorang sahabat yang sudah lama menetap di Madinah, yang berasal dari asli Persia. Siapa ini kira-kira? Siapa? Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu bukan berasal dari Faris, bukan. Tapi Persia. Kalau Paris itu sepatuku, Pak. Sepatuku dari Paris itu. Salman Al-Farisi. Ini sudah menetap di Madinah sejak lama ketika Nabi masih hidup. Sebab apa? Ya karena Salman ini adalah orang asli Persia. Supaya bisa memberikan gambaran-gambaran tentang letak geografis daripada kota-kota di Persia. Masya Allah. Para jamaah sekalian, ketika pasukan muslimin sudah berhasil sampai ke darat, ini sudah semuanya, Pak, sudah semuanya, maka kuda-kuda itu kemudian mengibaskan air yang masih melekat di badannya. Kemudian mereka segera melakukan pengejaran kepada pasukan Persia yang melarikan diri. Hingga mereka berhasil masuk ke kota Madain. Jadi ibu kota Persia. Tetapi mereka tidak mendapatkan seorang pun dari pasukan Persia. Mereka sudah lari semuanya. Jadi nampaknya, Pak, kekalahan di Qadisiyah itu menjadi trauma tersendiri, menghantui mereka. Sehingga ketika pasukan Persia itu mendengar bahwa pasukan muslimin sedang menyeberangi sungai Dajlah atau Tigris, mereka sudah berusaha untuk melarikan diri. Masya Allah. Termasuk rajanya. Sinten wau namanya? Yazdajrid. Termasuk rajanya tadi. Nah, jadi karena kejutan itu, karena terkejut, ternyata pasukan muslimin ini
berani menyeberang. Maka kebanyakan mereka kemudian tidak sempat membawa harta benda mereka yang begitu banyak. Ini di kotanya Pak ya. Biasanya orang kota itu lebih kaya daripada desa. Jadi di kota itu rumahnya rata-rata bagus. Kalau yang kaya ya indah, perabotnya juga mewah dan seterusnya. Dan itu semuanya tidak bisa dibawa. Mereka hanya bisa membawa wanita, anak-anak, dan barang yang bisa cepat-cepat dibawa. Pokoknya gaya sangu ngoten mangke. Maka barang-barang yang begitu mewah itu yang tidak bisa dibawa seperti perkakas rumah tangga, ada vas bunga, termasuk minyak yang nilainya tak terhingga Pak, itu mereka tinggalkan. Sedangkan dalam gudang perbendaraan Kisra, itu sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, mereka mendapatkan 3 triliun dinar emas. Masya Allah. Sakit bayangkan mboten Mbak? 3 triliun dinar emas. Ya napa carane bayang 3 triliun dinar emas. Jenengan nek krungu triliun kan berarti berupa uang Pak nggih. Selain uang kok kira-kira hitungan triliun itu kok belum pernah dengar. Sekarang coba kita rinci. 3 triliun dinar emas itu seberapa? Jadi triliun itu nolnya berapa, Pak? 12. 12 nggih. Kalau 9 itu miliar. Kalau nolnya 12 triliun. Nah, ini 3 triliun dinar emas. 1 dinar emas itu, ya, 1 dinar itu 4 gram. Ada yang menyimpan dinar, Pak. Barangkali ada yang punya dinar yang biasanya kecil terus ada kertasnya kotak itu. 1 dinar sama dengan 4 gram. Sekarang coba kita uangkan ke dalam rupiah. Berapa uangnya itu? 1 dinar 4 gram. 1 gram berapa sekarang? 2 juta Pak. 2 juta. Masya Allah. Berarti 1 dinar itu sama dengan 8 juta. 8 juta. Dikali 3 triliun. 8 juta dikali 3 triliun. Masya Allah. Ini kalkulatornya error nih Pak. Jadi 3 juta, 8 juta dikali 3 triliun. Ini coba saya hitung-hitung tadi malam. Ya, karena mau menyampaikan ke jenengan tak hitung temenan Pak. Khawatir salah gitu. Maka akan ketemu angka 24. 3 kali 8 kan 24. Kemudian 0 di belakang 18. Ada yang tahu Pak, 018 itu namanya apa? Ada yang tahu? Nggih, notok jenengan pengetahuan jenengan termasuk saya juga sebenarnya. Karena cuma saya tadi malam buka-buka. Notok itu triliun. Setelah triliun nopo? Triliun kalau ditambah 03 nopo Pak? Nopo? Kuadriliun namanya. Kuadriliun. Itu masih 3. Ini masih 3 lagi Pak. Masya Allah. Jadi kalau 9 itu miliar, kalau 12 triliun, kalau 15 itu kuadriliun, kalau 18 kuintiliun. Kuintiliun. Nah, sekarang kita ambil penyebutan yang agak kita kenal, Pak. Kita sebut triliun saja. Maka emas 3 triliun dinar itu sama dengan atau setara dengan 24 juta triliun rupiah. Andaikan itu di Indonesia IKN beres Pak. Itu cuma ratusan triliun. Nah ini 20 juta triliun Pak. Masya Allah. Itu perbendaraan yang ada di gudang Kisra. Masya Allah. Sehingga nanti
Emas-emas itu ketika dikirim ke Madinah, Pak. Kemudian ditaruh di samping Masjid Nabawi, tingginya itu melebihi Masjid Nabawi. Inilah yang terjadi ketika penaklukan Persia. Dan ini sudah berada di kota atau ibu kotanya yaitu Madain. Lalu bagaimana sikap daripada tentara-tentara atau pasukan muslimin atau Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri ketika melihat harta yang sebanyak itu? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.